Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja video pembelajaran saya yang bertema Peradaban Yunani Kuno. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama Angelina Borosariono, NIM 3203321009, kelas reguler A 2020. Baik, saya akan menjelaskan pertama peradaban Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno memiliki peradaban yang tinggi. Peradaban bangsa Yunani inilah yang kemudian dikembangkan oleh bangsa Barat. Peradaban bangsa Yunani ini meliputi kebudayaan Kreta, polis, sistem kepercayaan, dan hasil-hasil kebudayaan. Yunani dikelilingi oleh Laut Aegea dan Laut Ionia. Yunani terdiri atas dua bagian, yaitu Yunani daratan dan Yunani kepulauan. Sementara itu, Yunani kepulauan barat di Laut Aegea, daerah ini terdiri dari pulau-pulau. Di antara pulau-pulau tersebut terdapat Pulau Kreta. Pulau Kreta adalah awal perkembangan kebudayaan di Yunani dan Romawi. Yang selanjutnya, peradaban Pulau Kreta. 2600 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Sejarah Eropa kuno berawal dari kehidupan masyarakat Pulau Kreta yang terletak di sebelah selatan Yunani dengan pusat pemerintahannya di Knossos. Selain Knossos, masih ada kota-kota besar yang lain, yaitu Paistos, Tilisso, Hanos. Letak Pulau Kreta sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran antara Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Kreta untuk hidup dari sektor pelayaran dan perdagangan. Selain itu, Pulau Kreta menjadi jembatan budaya antara Asia, Afrika, dan Eropa. Yang next, tumbuhan dan berkembangnya peradaban Yunani. Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa. Daerah Yunani terletak di ujung tenggara benua Eropa. Sebagian besar kepulauan di Laut Aegea dan Laut Ionia masuk wilayah Yunani. Di sebelah utara, Yunani berbatasan dengan Albania, Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki di daratan Eropa. Di sebelah timur Yunani dikelilingi oleh Lautan Aegea, di sebelah selatan dengan Lautan Tengah, dan di sebelah barat dengan Lautan Iona. Yunani beriklim Laut Tengah yang nyaman. Peradaban Yunani lahir di lingkungan geografis yang sebenarnya tidak mendukung. Tanah Yunani tidak seperti Mesopotamia, Huangho, ataupun Mesir yang subur. Yunani merupakan tanah yang kering, dengan banyak benteng alam yang kuat berupa jurang-jurang yang terjal, gunung-gunung yang tinggi, serta pantai-pantai yang curam dan terjal. Hujan sangat jarang turun di Yunani. Kehidupan masyarakat Yunani yang mendiami wilayah beriklim Mediteran yang selalu hangat dan segar memungkinkannya bersifat optimis dan berwatak riang. Suasana langit yang terang tanpa banyak awan di daerah Attica atau Antena juga menyebabkan semangat penduduknya tidak dan reaksinya menonjol. Itulah sebab di Antena berkembang pusat kebudayaan baik di bidang seni maupun ilmu pengetahuan dan filsafat. Bagian polis. Bangsa Yunani kuno terdiri dari atas berbagai suku bangsa. Mereka mendiami wilayah yang disebut negara kota atau polis. Polis yaitu sebuah kota yang berbentang sebagai pusat di kota dengan daerah pedesaan. Di sekitarnya
Setiap polis didiami oleh masyarakat merdeka dengan hak pemerintahan sendiri. Polis pada hakikatnya adalah sebuah negara kecil yang merdeka. Yang selanjutnya, pemerintahan Yunani. Sistem pemerintahan Yunani ini bentuknya bermacam-macam, tergantung polisnya termasuk negara dan kota. Setiap negara atau kota memiliki pemerintahan masing-masing. Sistem pemerintahan dari dua polis termukakan di Yunani yaitu Sparta dan Athena dengan konstitusi yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, polis Sparta. Konstitusi Sparta membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu citizen, helot, dan peiroikoi. Citizen adalah orang-orang Sparta yang jumlahnya antara 5-10% dari seluruh penduduk. Mereka terdiri atas para pengusaha dan tentara. Kaum helot merupakan sebagian besar dari penduduk yang bekerja sebagai petani, buruh tani, dan pelayan dari orang-orang Sparta. Adapun peiroikoi adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran kota, hidup sebagai petani, pedagang, dan bekerja di pertambangan. Mereka menyukai kebebasan pribadi. Citizen atau orang-orang Sparta merupakan keturunan dari para penakluk atau suku bangsa Doria yang datang dari arah utara menuju Peloponneso. Mereka menduduki dataran rendah Laconia yang paling subur serta mendesak penduduk aslinya hukum kaum Helot dan Perioikoi. Yang kedua, polis Athena. Warga Athena jauh berbeda dengan Sparta. Athena memberikan jaminan kepada warganya dan menghapuskan perbudakan. Warga difokuskan untuk kemajuan seni, teknologi, dan filsafat. Athena merupakan polis yang menerapkan sistem demokrasi. Sistem itu diperkenalkan oleh Solon 638 sebelum Masehi sampai 559 sebelum Masehi. Dengan sistem itu, kekuasaan berada di tangan dewan rakyat. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh 9 orang arkon yang setiap tahun diganti. Para arkon dikuasai oleh Areopagos atau makam agung, yang para anggotanya berasal dari mantan anggota arkon. Athena menghasilkan banyak filsuf yang pemikirannya sangat berpengaruh pada kehidupan manusia hingga dewasa ini. Kepercayaan orang Yunani bersifat politisme atau menyembah banyak dewa. Orang Yunani kuno mempercayai bila wujud dewa sama seperti manusia namun memiliki kekuatan dahsyat. Beberapa dewa Yunani kuno yaitu dewa perang, dewi pengetahuan, dewa kecantikan, dewa langit, dan seterusnya. Ada lagi yang banyak. Kepercayaan bangsa Yunani kuno. Orang Yunani kuno juga mempercayai adanya manusia setengah dewa atau demigod. Demigod merupakan perkawinan antara dewa dan manusia. Beberapa manusia setengah dewa Yunani kuno yaitu Herakles atau Perseus.
Selanjutnya saya akan menjelaskan masa akhir kejayaan Yunani. Peristiwa yang menandai masa akhir kejayaan Yunani sebagai berikut. Yang pertama, Perang Peloponneso 431 sampai 404 sebelum Masehi. Persaingan antar polis di Yunani semakin menghemat dengan ditandai terjadinya Perang Peloponneso. Perang Peloponneso dikarenakan polis Athena yang memimpin persekutuan polis-polis di Jazirah Attika, disebut Liga Delos, memiliki pengaruh yang terlalu kuat baik di bidang politik maupun ekonomi Yunani. Akibatnya, banyak polis yang khawatir menjadi sasaran ekspansi dan dikuasai Athena. Keadaan ini menyebabkan Sparta sebagai pemimpin Liga Peloponneso bangkit memimpin polis-polis lain menghadapi Athena. Yang kedua, Yunani jatuh ke tangan Alexander Agung dari Makedonia. Perang Peloponneso mengakibatkan Yunani terpecah-pecah dan semakin lemah. Dengan mudah pada 338 sebelum Masehi, Raja Philippus dari Makedonia dapat menaklukkan Yunani. Philippus terbunuh dan digantikan oleh putranya yang bernama Alexander Agung yang memerintah pada 336 sampai 323 sebelum Masehi. Alexander Agung menjadi raja pada usia 20 tahun. Ia adalah murid Aristoteles. Cita-citanya adalah menguasai kerajaan dunia pada waktu itu yang meliputi Eropa atau Yunani, Afrika atau Mesir, dan Asia atau Mesopotamia, dan Persia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Alexander Agung memimpin pasukannya melakukan berbagai penaklukan. Di setiap daerah yang diduduki, raja menghancurkan prajurit menikahi putri setempat. Alexander Agung menikahi Roaksna, putri Raja Darius III dari Persia, juga putri Persia yang bernama Stateria. Di wilayah kekuasaannya, raja memandu budaya setempat dengan budaya Yunani sehingga lahirnya budaya baru disebut Helenisme. Alexander Agung juga membangun kota-kota di wilayah kekuasaannya. Ia sebelumnya diberi nama Alexandria dan didirikan oleh perpustakaan di tiap kota tersebut. Salah satu kota Alexandria masih terdapat di Mesir hingga sekarang. Pada 325 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia. Sejak 323 sebelum Masehi, pemegang kekuasaan di sejumlah wilayah kerajaan Makedonia, antara lain Jenderal Antigonis yang menguasai Makedonia dan Yunani, Jenderal Seleucus menguasai Syria, dan Jenderal Ptolemaeus menguasai daerah Mesir.